Kalau Bisa di semua. sekarang nih lagi mau mematikan keadilan. Ada disparitas. Si cowok ini kan anaknya dari anggota dewan. Patut Oke. diduga ada oknum yang gila uang ya kan. Akhirnya mematikan keadilan demi kepentingan pribadi. Belum kalau dikumpulin bisa mana? Di satu gedung. Ya, presiden buruk. Udah, Ya. itu paling jelas lah. Sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu udah nggak berlaku. Putusannya mengandung kontroversi gitu. Kok bisa-bisanya dilolosin dengan mudahnya? Kasus ini memang putusannya sangat tidak fair. Tapi kita nggak tahu loh. Mungkin dia itu disogok, mungkin kan kita nggak tahu. Oknum hakimnya itu Banyak yang bilang kalau hakim yang mengadili kasus Ronald ini emang sebelum-sebelumnya telah bermasalah. Keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan. keadilan sudah mati. Hukum masih menjadi komoditas barangnya para tersangka. Tapi di mana letaknya keadilan jika masih memandang golongan? Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di Nalar Milenial. Kali ini cukup rame dan komposisinya nggak kayak biasanya. Ini kita lesehan, nggak pakai meja. Gorengannya udah habis dibeli sama Pak Kadus juga. Kita ada Ero, ada Fahmi, terus ada Rizky, ada Alejandro, Bang Alek. Rizky, sibukannya apa bang? Sibukannya kerja aja kita. Kerja apa nih? Ngerjain orang apa gimana? Ya kita kerja di perusahaan lah, reguler. Kerja di perusahaan. Saya punya temen kepala dusun loh ini. Siapa Pak dusun? Kadus. Siapa tahu Pak Kadus nanti mau masukin perusahaan beliau ke pembangunan di Bogor. Yang penting ada komisi. Siap cuan. Siap cuan. Ini kita sebenarnya mahasiswa aktif ini. Masih ada yang progres tesis, masih ada yang nunggu slot buat bimbingan, ada yang baru kelar dijokiin juga. Gini Bang, ini kan lagi rame nih putusan kemarin di PN Surabaya. Tuh. Itu si siapa terdakwanya? Ronald Tanur yang disangkakan dan didakwa pembunuhan ya atas perempuannya, padahal cantik loh perempuannya. Cantik banget. Dia soto. Lo dari mana bang? Namanya Dini ya. Kalau abang-abang ngeliatnya gimana nih bang? Putusan hakim itu bebas tuh. Bebas banget. Diputus bebas. Gimana tanggapan lu? Keadilan sudah mati. Keadilan mati. Keadilan mati. Mati semati-matinya, mati suri atau Mati kutu. Kalau Bisa di sekarang nih lagi mau mematikan keadilan. mematikan Jadi arahnya keadilan? udah mau dimatikan nih, dengan uang. Ini Wah. patut diduga ya. Patut diduga ada oknum yang gila uang ya kan. Akhirnya mematikan keadilan demi kepentingan pribadi. Masya Allah. Ya seperti itu kita lihat kan. Iya. Nanti bisa dibahas lah sama teman-teman. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya, gimana ya, memang ini kasus yang cukup fenomenal karena ada disparitas. Si cowok ini kan anaknya dari anggota dewan, Betul. anggota DPR RI. Si perempuannya kalau ngeliat backgroundnya kayaknya menengah gitu, orang biasa, ya. betul. Dari status sosialnya jauh juga gitu. Makanya patut diduga, dikhawatirkan ada kepentingan pribadi yang menunggangi putusan ini gitu ya. Betul, ada Betul. oknum diduga. Oknum kalau dikumpulin bisa mana? Di satu gedung. Miris ya. Betul, setuju, miris betul. Di kita sebagai anak muda ngeliatnya tuh, apalagi kita yang berkecimpung juga mempelajari hukum ya. Udah susah payah belajar, tapi senior kita menjadi oknum yang kalau dikumpulin segedung malah memain-mainkan hukum kita gitu loh. Kalau Bang Era gimana nih Bang Era tanggapannya? Putusan hakim ini mutus bebas nih.
Kalau saya sih nganggapnya ya presiden buruk. Udah, Iya. itu paling jelas lah. Dari sumbernya dari Saroni juga sih saya nyari. Saya juga sempat marah-marah itu di komisi. Iya betul. Dalam pendapat tuh ya. Iya. Iya. Sampai hakimnya dikatain brengsek gitu ya. Brengsek. Nah, patut itu dikatain. Kalau saya sih melihatnya bagaimana ya? Seperti saya orang awam menilainya bahwa sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu udah nggak berlaku. Miris itu apa namanya, butir-butir Pancasilanya udah nggak bermanfaat lagi dan nggak berguna buat para petinggi-petinggi penegak hukum kan. Terlebih teman-teman di sini juga kan semua hampir praktisi hukum semua ya, ini Bro Ero, Bro Rizky, apalagi ada Pak Kadus ini pengamat, sama Bro Andi kan luar biasa, ini semua praktisi hukum. Terima kasih. Pasti dari kacamata awam saja kita bisa lihat bahwa kasus ini memang putusannya sangat tidak fair karena merugikan salah satu pihak. Mana ada orang ngebunuh masa nggak terbebas dari kurungan penjara kan, itu cuma di Wakanda aja kan yang ada, atau di negara plus 62. Berarti di situ masih banyak oknum yang menunjukkan kecacatan hukum kan, karena hukum itu kan salah satu kemanfaatan hukum adalah kan keadilan. Sayang kalau keadilan ini dimainkan oleh para oknum. Lalu terbebasnya si Ronald ini dari kasus tersebut bukannya lempar batu sembunyi tangan, Terus apa dong? tapi lempar batu cuci tangan dia. Oh, cuci tangan. Dia udah melakukan, jelas-jelas dia melakukan, karena memang sebab akibatnya karena alkohol dia meninggal kan nggak fair juga karena ada insidennya kan. Iya. Dilempar batu sembunyi, lempar batu cuci tangan jadinya, bukan lempar batu sembunyi tangan. Mungkin kebiasaan waktu zaman Covid itu, Pak. Iya, cuci tangan jadi ke bawah sampai sekarang. Bersih harus bersih itu, Pak. Kalau pandangan Pak Kadus bagaimana ini? Sebagai perangkat desa, perspektifnya bagaimana ini? Pengamat-pengamatnya. Pembina kita yang sini, pembina. Mangga Pak Kadus. Oke. Kalau menurut saya pribadi sih, kita nggak tahu apa yang hakim itu rasain. Bentar, tadi katanya pribadi. Jadi Jadi bobo kita lah. Oh maaf, kita kalau di Jawa di daerah saya, kita itu artinya saya. Oh iya, mangga Pak Kadus. Maaf udah motong. Mangga Pak Kadus. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, kita nggak tahu apa yang dirasain hakim, apa yang dialami hakim. Mungkin hakim itu ada pressure dari Tekanan. Iya, ada tekanan, ada intervensi dari pihak-pihak oknum terkait. Yang jelas oknum ini berada di kubu si tersangka tersebut, Ronald. Cuman ya karena putusannya mengandung kontroversi gitu, kok bisa-bisanya dilolosin dengan mudahnya. Ya, itu kan dari pandangan kita sebagai masyarakat. Iya. Tapi kita nggak tahu loh, mungkin dia itu disogok, mungkin kan kita Disuapin masa yang lebih agak oke. Terus Pak Kadus bangga. Perangkat desa yang ngomong. Tanggung jawabnya sendiri. Enggak, ini kan mungkin gitu, atau mungkin ternyata dari atasannya kalau nggak dilulusin, kalau nggak dilepaskan, apa namanya, Bebas. Kalau nggak dibebaskan ya turun jabatan, kan kita nggak tahu. Kalau bebas nambah rumah. Bisa jadi kita kan nggak tahu ini, kita hanya bisa menerka, hanya bisa menilai, bisa dengan husnuzon atau suudzon. Bapak pakai husnuzon atau suudzon? Udah jelas suudzon. Tapi gini loh, yang saya baca-baca itu pertimbangan hakim ini cukup untuk bisa kita kritisi. Salah satu diantaranya hakim berpendapat bahwa tersangka Ronald ini masih kepikiran untuk membawa si perempuan ini ke rumah sakit. Maka itu yang jadi pertimbangan untuk meringankan, bahkan sampai putusannya bebas. Bagaimana nih kalau menurut abang-abang nih? Dia bawa itu. Kalau menurut saya ya, Siap. oknum hakimnya itu
Gimana coba pertimbangannya? Kata dia apa tadi katanya? Masih sempat bawa ke rumah untuk sakit. melakukan perbuatan bawa si korban ini ke rumah sakit. Iya, masih sempet tuh ya kan. Itu udah jelas banget bahwa dia aja menyiksa. Bener dong? Ada siksaan hasil visum kita bisa Visum, tahu lah, betul. ya kan? Dari mana sih sebodoh-bodohnya saya juga orang yang disiksa itu udah salah banget. Iya. Ya, apakah dia bawa ke rumah sakitnya itu karena atas dasar emang dia mau bawa secara sadar atau dia panik, Iya benar. ya kan? Sadar karena ingin membantu dengan Iya, kepanikan. membantu juga udah salah tuh karena awalnya juga dinyiksa dulu. Oh iya. Apa itu lebih ke psikopat sih itu. Iya. Dibuat dari Iya. pembelaan aja itu. Anda kalau belum tahu Ronald Tanur, nah kayak gini mukanya nih. Jadi dia menyiksa itu aja udah salah. Terus dia sempat membawa ke rumah sakit, itu lebih aneh lagi sih, itu psikopat namanya karena dia panik mungkin ya. Ya kita udah jelas lah hasil visum, ada luka-luka, kemudian menyebabkan meninggal loh. Coba miris kan hati kita tuh ngelihatnya juga. Kita aja yang bukan saudaranya nggak kenal langsung, sedih ngelihatnya gitu. Setuju, Perempuan setuju. cantik yang harusnya dijaga tiba-tiba disiksa. Terus pertimbangan hakim karena ada itikat buat bawa ke rumah sakit, itu namanya psikopat Pak Oknum Hakim. Iya. Gitu sih menurut Bang Ero saya. gimana kalau Bang Ero? Kalau menurut saya sih dari pandangan hukum ya. Mantap ini. Adalah konstruksi pendapat Konstruksinya hukum, dulu. Pak. Bukan sujon husnuzon, Pak. Mangga Pak Ero. Kalau dari konstruksi hukumnya kan apa di awal dia kan disiksa ya. Heeh. Terus wanitanya nyender di mobil ya. Setelah itu kan kelindas Oh dengan alasan iya. dan si Ronald tidak mengetahui katanya kan bahwa wanita itu terlindas di mobilnya. Sebenarnya tidak bisa jadi alasan pemaaf juga bagi hakim untuk Membebaskan. dengan itikat baik tadi kan. Hmm. Itu mungkin udah unsur kesengajaan lah jatuhnya. Nah ya kan? jatuhnya bukan terlindas, itu dilindas. Dilindas. Tapi pendapat hakim itu terlindas. Nggak usah dengerin. Oh, enggak jadi. udah oknum ngaco tuh. Iya betul. Jadi Siksaan aja itu udah salah, betul gak sih? Iya. Disiksa. Disiksa itu udah Siksa salah, itu- udah itu. Belum Jadi- tahu atau tidak ada unsur kesengajaan mungkin Iya. atau unsur perencanaan bisa jadi. motif dalam tindak pidana itu penting gak sih? Iyalah. Sangat penting sih Bang. Sangat penting. Sangat penting. Dasar. Dasarnya motivasi semuanya dari awal sampai akhir. Karena kronologisnya itu kan pulang karaoke ke basement apartemen, cekcok, terus si perempuannya ada kontak fisik dianiaya, sampai jatuh tadi ya, Iya. yang duduk yang sampai ke bersender dengan Sender mobil gerak ternyata ke terlindas atau dilindas itu nanti narasinya gitu kan. Nah tapi yang lebih aneh lagi nih Bang menurut saya ya, pertimbangan hakim lagi bahwa hakim menimbang dan sependapat dengan pendapat ahli dari tersangka bahwa arah mobil itu tidak mengenai si korban. Jadi arah mobil ke kanan, korbannya di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya mobil ke kanan itu nggak kelindes. Pendapat dari ahli dan hakim berpendapat setuju sama itu. dari forensik ya Bang. Nah, tapi hasil visumnya Tapi ada fotonya tuh kalau nggak salah Betul. kemarin di Komisi 3. Oke. Ada bekas ban katanya. bahkan hasil visum kena penyebab kematiannya pun bukan karena alkohol kan? Iya, Kalau dari benar, forensik karena ada itu. pendarahan Ya. di dalam perut kayak gitu kan. Nah, kalau Pak Kadus nih sering dinas pakai mobil. Kalau sekiranya ada yang kelindes di ban mobil, berasa banget nggak sih? Berasa. Sekalipun itu anak kucing, Iya, berasa. batuk kerikil. Berasa. Berarti kalau orang harusnya keberasa dong. Ya jelas. Selagi dia punya indera perasa, punya perasaan, pasti kerasa. Kalau di bawah pengaruh alkohol, Kalau nggak tahu, saya belum pernah minum alkohol. Kalau naik mobil jangankan kita ngelindes ya, nyenggol aja berasa. berarti harusnya alasan dari si Ronald ini nggak mengetahui kalau ternyata ada yang terlindas gitu.
nggak bisa nggak make sense ya, nggak masuk akal dong. Nggak relate lah. Tapi tuntutannya itu apa sih sebenarnya? Tuntutan menyebabkan kematian ya? iya Oh, itu bukan inian. Pembunuhan berencana. oh enggak, di situ pasalnya bukan pasal pembunuhan berencana dia itu. Pasal pembunuhan, penganiayaan, penganiayaan pembunuhan. Nah, sebenarnya analoginya kalau orang aja yang udah berkeluarga ada main fisik, itu masuk ke KDRT, betul nggak? Oh iya. Itu bisa kena pidana juga loh. Lah ini coba belum suami istri, main tangan, kontak fisik lah ya, harusnya lebih parah ya bang, maksudnya sampai meninggal di sana. bebas. Gimana itu? Coba ini masih ranahnya masih bukan siapa-siapa ya kan. Nah, yang KDRT aja bisa kena lah pidana lah. Udah kontak fisik ini sampai meninggal, bro. Gimana coba? Memang kita ini sebetulnya menurut saya pribadi ya, negara Indonesia bukan cuma melawan para penjahat aja, kebanyakan oknum-oknum yang ditunggangi sama kepentingan pribadi ini yang sebetulnya jadi monster di negara kita ini sebetulnya, apalagi monster hukum ya. Harusnya putusan yang berkeadilan, karena tujuan hukum itu diantara keadilan, tidak terpenuhi kayak begini. Betul. Betul. Karena juga kalau kita lihat kan ya, hakim itu adalah wakil Tuhan kita di muka bumi. Tapi faktanya dari beberapa case yang ada, salah satunya ini ya miris lah ngelihatnya. Kalau saya pribadi bilang ya, ini sangat miris sih. Karena terbukti dari kemarin pas ada pembahasan di Komisi 3 pun wakil ketuanya ngomong apa coba? Bang Serek katanya. Hakim Bang Serek kata gitu. Serek. Tapi dari desas-desusnya nih bang, yang saya dengar-dengar nih. Ini kabar burung. Apa kita masuk kabar burung ya? Boleh bang. Burungnya kurang tahu juga bang saya. Universal ini. Oke. Banyak yang bilang kalau hakim yang mengadili kasus Ronald ini emang sebelum-sebelumnya telah bermasalah. Masalahnya gimana tuh bang? Ya hukumannya selalu menjadi kontroversial lah kalau kita bisa bilang. Oke. Tapi pernah kena kasus OTT gitu, suap atau apa? Kalau itu saya kurang tahu bang. Ya lebih ke putusannya mungkin ya. Oh berarti dia cerdik ya, bersih, cuci tangannya bagus itu. Bisa jadi, jangan suudzon dulu. Preventif pak. Lagi-lagi saya sumbernya dari Saron itu bang. Oh. Jadi bukan desas-desus itu bukan desas-desus. Kalau Bang Saroni anggota komisi pasti bukan kabar burung. Dia punya data kalau itu. Burung Saroni. Bagaimanapun kita nih mahasiswa hukum harus melek hukum. Yang pertama melek dan mengkritisi. Nah itulah hadirnya nalar milenial. Kita kaji, kita analisis dengan nalar yang luas, nggak sempit. Kalau ada orang bilang, wow ini anak yang anggota dewan, pasti lolos, pasti bebas. Oh kita lawan pakai nalar yang lebih kritis. Artinya ada apa? Patut dicurigai misalkan setelah putusan ini rumah majelis hakim nambah 1, mobil listrik nambah 2 misalkan. Nah, kita kan perlu dicurigai kalau nggak salah dia mau ini juga ya, dilaporin ke MA dan KPK. Komisi Yudisial. Iya, KPK juga bener. Masuk nih. KPK masuk. Iya, rencananya sih beritanya sih gitu sih. Karena kan patut diduga. Iya. Apalagi sekarang masyarakat yang ada di sana berita per hari ini itu nyegel PM tuh. Segel sama warga. Sama warga karena keputusannya itu yang kontroversial. Benar. Artinya kalau nggak viral gini, siapa lagi coba? Viral ini adalah Pancasila yang ke-6. No viral, no justice ya. Makanya ada istilah 4 pilar negara ya. Tambah 1 sebetulnya media sosial. Iya betul. Oh sekarang, iya. Jadi harapan abang-abang gimana nih bang perkembangan kasus, karena ini kan mau diupayakan hukum lagi oleh kejaksaan. Tuh, harapan abang-abang gimana nih? Kalau harapan saya sih pastinya ada yang namanya Vox Populi Vox Dei.
Suara Saya rakyat tahu adalah tuh. suara Tuhan tuh. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi tuh harus dengerin juga tuh suara-suara rakyat. Jadi gini, dari berjuta-juta orang di Indonesia ya, yang bodoh mungkin sedikit, yang pinter banyak, yang cerdas banyak. Putusan itu yang baca banyak dong pasti, yang mendengarkan banyak. Kalau yang protes aja udah banyak, berarti ada masalah di situ. Nah, artinya ini harus terus dikawal sih. Setuju. Sampai titik dari penghabisan. Biar gimana pun kalau nggak salah ya, saya lihat orang tuanya datang juga Oh tuh. iya, rapat Kasian dengan ya. pendapat ya. Heeh, Di kasian RDP. ya. Maksudnya ya siapa lagi kalau bukan masyarakat juga yang bantu. Betul. Nah, jadi harapan saya semoga kasus ini benar-benar terbuka. Ada apa di belakangnya kita nggak tahu. Dan harus diberesin dengan seadil-adilnya, sebersih-bersihnya. Nggak boleh ada KKN di sini. Enggak, kekuasaan kehakiman itu lembaga independen ya, yang tidak boleh ada intervensi dari Betul, nggak manapun. boleh ada intervensi. Tuh, maka mohon kepada majelis hakim nanti yang bakal mengadili lagi, semoga betul-betul clear dan lepas dari segala pengaruh intervensi apapun. Terlepas Betul. ini anak dewan lah, anak apalah gitu kan. Mau anak dewa sekalipun juga. Kalau dari Ronald Tanur gimana, silakan. Kamu Dari loh saya. ini. Oh, saya. Belum mirip So loh. tenang dia ya. Ya, kalau menurut saya ya secara pribadi dah, jangan kami ya, secara pribadi harusnya jangan sampai ada tambahan sila ke-6 kan, no viral no justice. Seharusnya dengan demikian para oknum hukum tersebut jangan bikin malu negara lah. Setuju. Jangan bikin malu negara. Kita ini mahasiswa yang idealis, yang belum tergoyang, jangan sampai terpengaruh. Karena apa? Kedepannya, masa depan keadilan hukum ini ada di tangan kita orang. Setuju Pak. Ada di tangan teman-teman orang. Jangan nodai profesi hukum dengan ketidakbenaran yang terjadi gitu. Kalaupun ada intervensi, ya kan hakim bersifat independen. Hakim kan bersifat bisa memutus perkaranya sendirilah dengan pemikiran-pemikiran hakim dan undang-undang yang berlaku. Janganlah coreng aparat penegak hukum kita yang kurang baik menjadi lebih kurang baik kan gitu. Harusnya kita sudah memulai berbenah-benah diri untuk memperbaiki citra hukum di negara kita. Janganlah tambah dirusak lagi. Sayang regenerasi kita yang memang benar-benar niat membangun hukum dengan baik malah dirusak oleh segelintir oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Ya kan, harapan saya semoga kedepannya tidak ada lagi oknum hakim yang memang memutus perkaranya dengan kepentingannya sendiri karena intervensi dari luar atau dari golongan tertentu. Kasihlah contoh-contoh yang baik untuk regenerasi praktisi hukum. Janganlah ngawur intinya. Janganlah ngawur lah dalam memutus suatu perkara. Pastikan orang-orang hukum itu kan orang-orang yang berpendidik lah ya. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk belajar. Janganlah dirusak. Semoga kedepannya kasus-kasus yang lain hakim dalam memutusnya jauh lebih baik. Amin. Dan Amin, mungkin pengawasan hakimnya ya lebih diperketat ya. Amin. Iya benar. Pengawasan hakimnya ya. Ya Benar. Pengawasan hakimnya ya. Betul. Berarti KY ya, KY itu harus lebih berperan lah. Harus lebih, kan kalau kita lihat sekarang MPR kan melemah sebenarnya. Ya, dari saya. Saya langsung sapu ya. Ya, pada dasarnya semoga apa yang dilaporkan kepada KY tadi salah satunya ya Bang, kepada polisi, jaksa, bahkan sampai KPK ya, bisa mendapat titik terang ya untuk kasus ini supaya keadilan
tetap ditegakkan. Betul. Merdeka. Vox Populi, Merdeka. Vox Day. Yes. Kalau dari saya nih Bang, keadilan kita mati di pengadilan yang tidak ada keadilan. Ngerti? Ngerti dong. Ngerti dong. Dari Pak Kadus, closing statementnya bagaimana Pak Kadus? Harapannya Pak Kadus. Hukum masih menjadi komoditas, barangnya para tersangka. Tapi di mana letaknya keadilan jika masih memandang golongan? Sekian dari saya. Sekarang kalau dari Pak Andi. Oh, iya. Closing statement kalau Kalau saya selalu, karena saya ini backgroundnya ngajar di sekolah, saya selalu bilang ke anak-anak bahwa tidak semua produk hukum itu betul adanya dan benar untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena produk hukum kita tahu sendiri lah, ini bukan murni produk hukum yang dibuat sama orang hukum, tapi hasil olahan dari politik hukum. Yang digarap, yang diolah, yang digoreng, yang di semua bahannya dari partai politik. Tuh, makanya saya selalu ngajak anak-anak, ayo kita kritisi semua kebijakan. Yang dipandang sebagian orang baik kebijakannya belum tentu baik semuanya. Termasuk ini putusan. Mungkin ada yang berpendapat, oh itu kan dia masih beritikat baik, bawa si perempuan ke rumah sakit. Ya udah telap, udah mati kan, udah meninggal. Tuh, terlebih lagi sebelum dia bawa itu, dia pasti sadar ketika melakukan kontak fisik dengan penganiayaannya. Tuh, makanya kalau dari saya semoga majelis hakim ini bawa presiden baik ke depannya. Karena jangan sampai rakyat yang mencari keadilan nggak tahu lagi harus kemana. harus turun ke jalan gitu. Iya, betul. Karena kan posisinya tempatnya bukan di jalan tapi di pengadilan. Silakan lighting di sana. Oke, buat teman-teman yang punya argumen lain, perspektif pandangan yang berbeda dengan kita di sini, silakan di kolom komentar kita ramaikan lagi. Kenapa? Karena ini bahan kajian yang memang cukup luas dan cukup memprihatinkan. Bukannya baik, justru malah menimbulkan presiden yang buruk. Ada korban meninggal, ada bukti visum luka bukan karena alkohol, tapi diputusnya bebas. Semoga para majelis hakim ini tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga setelah putusan ini majelis hakim yang memutus di PN Surabaya harta kekayaannya nggak nambah. Karena KPK udah mulai turun tangan kan. Ada indikasi. Ya kan menambahnya fantastis gitu misalkan. Tuh. Oke, dari kita itu aja. Dari kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Rizky, Bang Alek, Thank you. siapa? Alek, mukanya Sampurasun. Rampes. Bang Ero, terima kasih banyak. Terima kasih, Sekali Bang. lagi kita ketemu lagi di Nalar Milenial selanjutnya.